pemahaman bermakna. Nanti di-share atau Bu ya? Ya, boleh. Nanti di-share di grup aja. Ya. Ya, sekedap. Ya. Ai kernaon? Naon udah ngerti. Oke. Aduh dulu kan Pak Iman, kalau tugas ini teh yang paling berat emang di sini ya di modul ajar. Di sini sama nanti besok. Hah? Aduh. Aing mah mun jadi begang tenan naon ieu mah kalau ka urang dahar wae. Nanti Bu terakhir mah gini, Ibu ngambil materi masing-masing. Nanti di kayak presentasi Ibu di Google kayak gini, Zoom, tapi direkam per orang. Tapi itunya materi pembelajaran bebas, materinya bebas. yang dipelajari di IHT kan maksudnya? Iya. Bukan iya. Kita ngajar, tapi yang jadi kayak ini Bu, kayak VCT. Iya, gitu. Jadi ngambil materi yang materi VCT gitu. Iya. Itu Ya udah bebas. terus sekarang Materinya bebas. Kita hari kapan hari terakhir? Kalau nggak salah terakhir, ada lagi. Hei bedegul. Kamu meni bedegul. Sorry. Bu dilanjut Bu ya. Abdi Ya. keluar dulu. Ya. Ya, maka. Assalamualaikum. ya bisa ya. Oke, abis akhir ya. Siap. Bentar. Hamzah, Ali Hamzah. Ya, Ali Alhamdulillah. Hamzah. Mbak, ada bayi, Dek. Sini. Ayo nama bulan ini si Ali Hamzah teh gawe nanti jadi Ari suara ibu tuh kadangmu jelas ya? Suara ibu kadangmu tuh. Kadang Bu. Oh, orang mah bawa headset. Senggon bacok gimana, Dek? Ini Tai mau senggon bacok katanya, Dek. Ya, berarti hari ini kita akan membahas tentang tugas kelompok. Tugas kelompok itu adalah saya coba kita share screen ya. Bisa tanya di share screen? bisa. Bisa tuh, udah ada ini. Ini ya. Iya bulan aya. Oke lah, orang teh kan arek. Iya ya. Kelihatan nggak, Ai? Tapi henteu bulan. Oke lah, kedeng. Mananya? Kala. Jadi kan kita akan membahas tentang ini yang tugas 6 ya. Tugas 6 itu saya bacain. Sepakati CP atau fase, kemudian buatlah tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan kaidah yang sudah Anda pelajari. Nah, hari kemarin kita teh bikin apa Bu Yayu itu teh yang Bu Yayu share itu? Bu Yayu nggak jelas suaranya, nggak masuk. Tadi jelas malahan. Untuk selama kemarin teh Bu Yayu teh RPP gitu kemarin teh. Seruannya. Aku teh belum ini dah, bentar. Bu Yayu tes suara Bu Yai. Makan dulu. Kadangmu tak enak. Kadangu. Oh, jadi harus begini. Iya, gue. Anu kamari mah saya mah ATP alur tujuan pembelajaran. Suara ante saya. Ayah Bu. Ada.
Ya berarti kita deal aja yang kemarin ya CP yang untuk tugas kelompok itu berarti yang CP nomor 1 nomor yang klasifikasi ya Bu, menentukan siswa mampu menentukan klasifikasi dari industri ya, itu ya kalau nggak salah. Saya nggak bisa share screen. Bisa di-share tuh, Bulan. Oke lah, Bu. Ini ke mana, Ay? Ya. Lihat aja. Nah ini kan, tar dulu. Sebentar. Kelihatan nggak? Salah ya. Bukan, yang saya kirim teh buatlah alur tujuan pembelajaran. Stop, hentikan berbagi, salah. Mananya kela? Anu dina WA Bulan, anu di grup. Iya. Tapi nggak bisa masalahnya. Nggak bisa share screen saya. Ya berarti kita teh itu aja CP-nya jadi yang itu ya. Jadi yang CP kita itu yang sesuai dengan diskusi kita kemarin, kita akan menguliti atau membuat alur tujuan pembelajaran peserta itu di bab 1 gitu ya, di bab 1, tapi enggak semuanya, kita hanya ambil perbagian saja, yaitu peserta didik mampu memahami proses bisnis industri pengolahan hasil pertanian, yaitu tentang klasifikasi industrinya. Deal itu ya? Ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat alurnya. Kira-kira untuk siswa mencapai tahu atau bisa memahami tentang klasifikasi industri itu apa dulu yang harus siswa dapatkan? Yang pertama, pengertian industri. Nah, betul ya. Jadi karena C1 dulu aja ya Bu ya, karena ini kan mata pelajaran baru bagi siswa kelas 10 ya, karena nggak ada produktif kan, tidak ada dari SMP-nya. Jadi memang kita berangkat dari menyebutkan, memahami gitu ya. Jadi deal ya, bahwa titik satunya peserta didik mampu menyebutkan definisi industri dengan menggunakan kata-kata sendiri gitu ya. Teman-teman oke? Oke. Ya. Deal. Nanti yang kedua. Masuk ke modul ajar ya? Iya, bukan. Nah, nanti kita bikin modul ajar dari ini aja tuh. Kan ini ada 3 nih. Jadi kita bisa masing-masing gitu. Bener nggak? Ya. 3 gimana? Kan ini kita kan kayaknya kita cukup 3 tujuan untuk klasifikasi industri. Yang pertama definisi, yang kedua kira-kira apa? Jenis-jenis bisa nyainya. Jenis-jenis industri. Benar. Jadi tapi Bulan itu teh masalahnya materinya teh sedikit Bulan. Maksud saya kalau misalkan itu satu masih kan itu kalau misalkan modul atau itu modul kan? Ya, maksud saya mah masalahnya kan iya dina naon sih dina apa coba yang tadi Bulani di screen
dina TP Cagenyan. Jadi kan banyak tuh anu ya Allah. Yang ini bukan ya? Antara lain tentang klasifikasi industri, lingkup usaha. Nah, maksud saya kalau klasifikasi industri itu udah jadi apa namanya definisi dijelaskan definisi terus bahasanya itu yang pertama. Ibu suaranya luplap. Pakai naonnya pakai Tapi mah kedenger. Sudah? Nah, berarti untuk tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menentukan jenis gitu ya, jenis dari industri. Nah, sekarang ini keterampilan berpikirnya apa ya? Kalau tadi kan menggunakan kata-kata sendiri. Kalau yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis-jenis industri dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan pengetahuannya gitu. Kan kudu lengkapnya tujuan pembelajaran teh kan ada 3 ya, kompetensi, konten, dan apa sih satu lagi teh? Pokoknya nama tentang berpikir kemampuan berpikirnya lah, kayak terus profil P3-nya kan harus muncul di situ. Jadi gimana nih, peserta didik mampu menentukan jenis-jenis industri melalui apa ya? Lihat di jadwal atau kenapa sih harus ngajar aja? Apa tuh di sana? Peserta didik mampu menentukan jenis-jenis industri dengan tepat berenanya, dengan tepat dan bertanggung jawab. Itu profil P3-nya. Nggak kedengeran suara Bu Yayu. Jangan pakai headset, kayaknya nggak cocok deh. Enak kumaha? Nah, enak kedenger. Ya, iya maksud saya yang pertama itu kan menjelaskan definisi industri. Ya, terus? Dengan bahasa sendiri. Terus etana naon Pancasilana bahasa sendiri. Sopan apa ya? Dengan sopan. Dengan santun, ya. Bahasa sendiri dengan santun. Dengan santun. Terus yang keduanya, peserta didik mampu menentukan jenis dengan tepat dan bertanggung jawab. Apa? Mengelompokkan. Oh, jangan mengelompokkan jenis-jenis, ya. Nah, okay. Jadi kan industri besar, industri kecil. Ya. Dan jenis-jenis industri dengan tepat dan bertanggung jawab gitu ya. Ya. Peserta didik mampu. Sebentar. Oke, sekarang yang ketiga. Langsung sekarang menyentuh ke materi, Bu. Nah, bukan yang kedua teh peserta didik mampu mengelompokkan jenis-jenis industri dengan tepat dan bertanggung jawab.
Kalau Terus yang ketiga, peserta didik mampu menentukan klasifikasi industri dari berbagai aspek. Nah, ini namanya dengan tepat dulu ibunya. Berakhlak mulia, naon wae sih teteh? Kritis, Bertakwa, kemudian berkebinekaan. kritis, bulan kritis. Oh, ini ya, menentukan klasifikasi industri dari berbagai aspek Dengan berpikir kritis. Oke. Udah paling ini apa namanya? Untuk ini nih, untuk CP yang klasifikasi industri. Kita kan disuruh cuma satu ya? Ya. Nah, caranya begini aja semuanya. Nah, teman-teman sekarang masuk ke apa namanya? Masuk ke modul ajar. Kan kita harus beda-beda nih ya. Soalnya namanya anu klasifikasi bade saha. Nah, maksud saya teh bulan. Saya pikir ya, saya pikir itu teh satu modul. Karena materinya itu kan itu sedikit dan itu berkesinambungan. Kayak misalkan kalau misalkan dibagi-bagi nih saya menjelaskan tentang industri yang pertama, misalkan saya ke bagian yang pertama misalnya gitu ya. Nah, menjelaskan definisi industri dengan bahasa sendiri, dengan santun. Nah, jadi orang teh bakal mentok gitu materinya teh gitu. Enggak, jadi ibu teh ini nih, modul ini teh semuanya sama ibu sampai ke klasifikasi. Nah, itu ibu satu misalnya teh. Terus nanti yang kedua, misalnya saya tentang penerapan K3LH. Nah, itu mah ada lumayan kan? Iya gitu. Iya, emang gitu aja. Ya, kan klasifikasi industri, lingkup usaha, penerapan K3LH, perencanaan produk. Ini kan banyak nih. Iya. Ini ada beberapa modul. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan kemarin teh udah diiniin ya? Iya, cuma 4, Bu. Perencanaan produk mata rantai, pasok suplai logistik, udah sampai sini. Ini ketiga, proses produksi penggunaan klasifikasi industri jeung lingkup usaha kan kurang dihijikeun ya? Oh nya dihijikeun ya? Bu Anggra teh nggak bisa katanya gitu ya? Iya. Berarti lingkup usaha sorangan berartinya? Itu. Tapi materinya naon lingkup usaha? Itu satu-satu, tapi cik Bu Anggra teh ya itu mah terserah, ya mun terserah kunaon itu klasifikasi industri jeung lingkup usaha kurang dihijikeun teu meunang gitu. Baelah kan merdeka belajar. Berarti bae sama kita. Berarti lamun misalnya jeung lingkup usaha ini berarti tujuannya masih kurang. Ya. Iya. Lingkup usaha sih lamun cek saya sih masih masuk kan di situ. Karena lingkup usaha itu klasifikasi ya, Bu. Peserta didik mampu menentukan klasifikasi industri dan lingkup usaha dari berbagai aspek dengan berpikir kritis ya. Jadi masuk ini ya. Jadi kan lingkup usaha teh kan sebab lingkup usaha lancek bulani. Naonnya teh lingkup usaha teh coba. Sama kayaknya mah berdasarkan misalnya teh bangunan apa gitu. Jadi hampir ke klasifikasi industri. Iya, sama dengan klasifikasi. Makanya udah disatuin aja. Gitu. Maksud saya teh gitu. Cuma kemarin kan Bu Anggra teh klasifikasi industri dengan lingkup usaha. Itu makanya gimana? Ya itu masih nyambung. Ya nggak bisa harus satu-satu. Saya teh ngerti gitu maksud Bu Anggra gimana. Kan ya maksudnya mentornya, instrukturnya nggak tahu tentang materinya gitu ya. Udah kita satuin aja. Ya, siap. Ini Ibu, ini boleh Ibu nanti Ai mau apa? Penerapan K3LH. Mendingan aja kan bulan. Jadi
langsung. Jadi engke masuk karena modul ajar teh udah jelas tujuannya gitu. Kalau mau Jadi sekarang mau dibikin gitu. ya lamun mau. Walaupun dibikin. misalnya cuma satu ya, maksudnya yang dikirimkan cuma satu. Yang dikirimnya cuma satu. Ini kan udah selesai sebetulnya, udah weh. Iya, untuk udah boleh. mah gitunya. Nah, untuk maju ke modul supaya clear misalkan gitu teman-teman, maksudnya Pak Isan, Ai gitu. Kan itu harus beda-beda merenannya, apa harus sama? Iya. Beda-beda aja nah. Nah, lamun misalkan maksudnya Ai juga kan pasti masih bingung ya, tongkeun Ai yang baru urang we untuk ini teh bingung gitu. Tadinya saya misalkan orang kerjakeun duaan, bulan ini misalkan itu saya klasifikasi. Nah, nanti yang lainnya mangga mau yang mana milih anu duaan eta gitu. Ibu Berarti ini ke penerapan K3LH. Kumaha Ai? Ibu pengertian. Oh, Ada bukunya ya. Iya. Baru aja lagi man. Kemarin udah belajar. K3LH mah di bulan dina itu ge aya dina naon sih namanya teh? Daspro ada K3LH teh. Iya iya. Terus naon tujuan pembelajarannya? Penerapan K3LH. Pertama tinggal ningali udah ada orang buka K3LH-nya. Sok Budina, Ibu buka ini, Ibu buka modul ajarnya. Modul ajar. Modulnya bukunya. Anu dikirim ke Bulani ya? Tapi bentuknya masih PDF ya. Dan Ya. dari situ biasanya suka ada ide-ide cemerlang. Nah, kalau dilihat itu mah ya, kalau dilihat dari sini dari modul yang dari biasa buku ya, yang bukan modul lagi merenya ini mah buku ya, buku ajarnya ya, buku. ini. Nah, lamun ditinggali mah jadi di dia teh apa ya? Jika misalkan yang pertama klasifikasi industri, dia apa sih pembelajarannya teh datang ke industri atau melihat lewat video. Lamun dina ya namanya terus kan sampai di lokasi penyawa gitulah pokoknya mah. Terus lamun K3LH nama Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup. Yang pertama, informasi yang perlu dari lingkup ini adalah bagaimana perusahaan industri menerapkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2021 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan. Berarti terakhirnya adalah peserta didik mampu memahami kan memahami itu nggak bisa tegenen. Maunya menerapkan tapi menerapkan Bu, karena penerapan kan di 10 mah nggak bisa merenan K3 di industrinya. Kita menerapkan ayat masuk ke apa? Menerapkan masuk ke masuk C3 penerapan. Penerapan. Nah, ya, menerapkan peraturan pemerintah nomor 50 berarti anu pertama bahasana siswa ini ya menyebutkan kembali peraturan pemerintah itu. Jadi ya, anak harus hafal dulu peraturan pemerintahnya. Itu. Ya. Jadi kumaha siswa menyebutkan kembali siswa bukan definisi tapi mampu menyebutkan kembali peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Nomor 5 berapa? 50 tahun 2021 tentang apa itu teh? Tentang penerapan sistem manajemen
Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan kesehatan dan keselamatan ya. Saya Bu Rani, tujuan utama penerapan SMK 3. Bulan? Bulani. Hai? Bulan Bu, Bulani kemana? cigana sinya Bu, bulani ieu da jempling. Ieu na laptop na ge teu hurung. Oh, nah. Iya, soalnya aya tujuan utama penerapan SMK 3. Bulani jadi patung. Bulani. Ai, di ibu teh aya keneh daging Bu Siska, ai. Ya, anu jen baso cek besis katanya. Heeh. Menigeus jadi batu sigana teh. Kira Batu es. mun beres IHT tahapan bebersih lab meureun ibunya. Cigana teh. Heeh. Iya. Busi. Oh, nya Bulani Tah aya di Saya kehilangan itu sinyal. Cak. Bulan Yuk. di dieu teh nya dina ieu tujuan utama penerapan SMK 3 adalah meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegritas. Nah, bahasana kabudak kumaha? Tujuan kedua nya tanya. Iya, tujuan kahiji di dina teh. Jadi di dieu teh udah ada tujuannya. Tujuan menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Terus tujuan utama penerapan SMK 3. Ari eta mah penerapanana meureun nya lain karena pembelajaran nih. Oh, iya. Oke. Kayaknya nanti. Nah, sekarang udah itu si anak harus gimana nih untuk Setelah dia bisa mengetahui si apa itu teh peraturan. udah Naon gitu kan? menilai bisa tanya maksudnya teh dia menganalisis perusahaan itu menerapkan nggak, itu benar nggak? Menganalisis. Pada bagian ini penting kalian dapatkan juga informasi yang lengkap dari dokumen terkait dengan penerapan SMK 3. Jenis dokumen bisa prosedur, instruksi kerja. Nah, berarti benar Bu, siswa mampu menganalisis dokumen atau misalnya menganalisis informasi mah penting kalian dapatkan juga informasi yang lengkap dari dokumen terkait. Berarti kan setelah siswa tahu tentang peraturan. Nah, karena eta dokumen terkait dengan penerapan SMK 3. Siswa tak memahami berananya memahami dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan, oleh industri tentang penerapan K3LH gitu banyak. Ya, boleh. Namun di dinya, saya bacakan heulanya bulannya, namun di dinya. Ina. Pada bagian ini, penting kalian dapatkan juga informasi yang lengkap dari dokumen terkait dengan penerapan SMK 3. Jenis dokumen bisa prosedur, instruksi kerja, protokol, formulir, standar, dan peraturan dan perundangan yang berlaku. Prosedur diantaranya rekrutmen tenaga kerja atau pegawai, evaluasi rekanan atau pemasok, pembelian alat pelindung diri, analisis keselamatan kerja, analisis keselamatan kerja, sertifikasi dan kalibrasi. Jadi kalau kata saya, itu teh anak harus tahu dulu dokumennya apa aja yang harus dia tahu gitu. Benar teh, dokumen-dokumen apa aja sih sebenarnya yang ini ya. Iya, ya itu dokumennya teh prosedur, instruksi kerja, protokol, formulir, standar, dan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jadi si anak teh lamun eta mah siga kunjungan ke industri, terus
job desk-nya seperti apa, ya gitunya. Terus kan di dia ada rekrutmen tenaga kerja atau pegawai. Nah, seperti apa rekrutmennya? Terus evaluasi rekanan atau pemasok. Nah, kalau misalkan non bahan baku dapatnya dari mana segala macam jadi gitulah. Iya. Lumayan ya. Iya. Tapi emang banyak misalnya iya materina di dia Di penerapan ketiga LH. Evaluasi rekanan atau pemasok, pembelian alat pelindung diri, analisis keselamatan kerja, sertifikasi dan produksi, penanganan bahan, disuruh menilai apakah industri itu menerapkan K3LH melalui dokumen gitu kan ya. Dokumennya kudu lengkap gitu. Lengkap ya. Jadi kan dia harus tahu dulu dokumen apa saja yang untuk penerapan K3LH itu. Tapi di dia teh bulannya di materi itu ada pengendalian limbah bukan dan beracun dan berbahaya B3 dan pengendalian limbah bahan beracun dan berbahaya. Oh ada itu oke. Iya makanya. Jadi itu antara Daspro penanganan bahan sama itu K3LH materi nanti. Ini mau dibuat 3 aja, Bu. Hah? Ini mau dibuat alur tujuan pembelajarannya di mana? Udah langsung peserta didik mampu menerapkan K3LH. Bener tuh langsung, Tom. Gitu atulah. Kan menerapkan itu berarti dia tahu cara penanganan limbah, berenannya. Jadi luas. Jadi bisa dibikin 2 modul ini. Tina etana kumaha tina non? Ima bisa sababaraha modul. Iya, maksudnya untuk tujuan pembelajaran yang ketiga 2 modul, kalau yang itu mah 1-1. Oh. Naon teh? Itu namanya teh. Tapi aku dina tujuan pembelajaran anak, oke, tadi kan mengetahui itunya peraturan. Terus mengetahui peraturan naon deui? Mengetahui peraturan, terus peserta didik mengetahui dokumen dari industri tentang penerapan K3LH dengan teliti dan bertanggung jawab. Atau itu udah masuk ke 1, Bu? Eta masuk ke hiji. Jadi nggak usah, jadi tujuan pembelajaran yang kedua, jangan yang mengetahui dokumen ya, itu mah masuk aja ke tujuan pembelajaran pertama gitu. Jadi nu kadua tahun. Nu kadua tahunnya langsung penerapannya. Atau menilai. Jadi si budak bisa menilai industri itu menerapkan K3LH atau tidak. Tidak. Bisa hanya mendingan gitu. Masalahnya lamun tina dia baca dulu peraturan, tah geus maca peraturan teh, naon anu kudu didiskusikeun cek saya mah kitunya. Menilai teh ada di kakao ada ya kalau nggak salah di C3. Teh aya KKO-na teh da. Mampu menilai industri dalam penerapan K3LH secara teliti. Laksanakan, mendemonstrasikan, mengoperasikan. Menentukan bisa tuh, menentukan. Jadi dia menentukan kan sama dengan menilainya. Menentukan, menunjukkan C2. Menentukan mananya? Cuma membuktikan, memperagakan, menemukan. Menentukan ayah. Menentukan ya. Menentukan penerapan K3LH di perusahaan industri secara teliti dan bertanggung jawab. Nah, sekarang jadi untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menentukan penerapan K3LH di industri secara teliti dan bertanggung jawab. Jadi dia menilai apakah industri itu menerapkan K3LH dari mana, dari bukti-bukti yang dokumen tadi gitu kan, gitunya. Jadi alurnya kelihatan lah.
Nah, sekarang yang Ya. tujuan terakhirnya, tujuan ketiga apa, Bu, di situ? Tujuan akhirnya apa sih? Cela. Menerapkan juga nanya. Oke. Nomor 3 ya. Tahu sih dia mah jadi tujuan utama penerapan SMK 3 menciptakan jadi prosedur diantaranya tentang rekrutmen. Nggak ada lagi bulan gitu we hukum. Oh, berarti nggak usah peserta didik mampu menerapkan K3LH gitu ya? Cuman di dia kan presentasi dan diskusi, kita masukkan gotong royong, kerjasama. Nah, berarti dia mampu mempresentasikan itunya, entong. Nah, ya presentasi dan diskusi nanya hasil pembelajaran studi pustaka mandiri dan kunjungan industri oleh masing-masing kalian harus ada bukti kalau itu berupa data atau informasi harus kamu ingat agar kalian bisa menyampaikan atau menjelaskan kepada siapapun yang kalian anggap penting untuk itu tahu. Pasti daya ingat terbatas dan data informasi harus dipelihara dan jika dibutuhkan dapat digunakan mudah didapatkan dokumen. Jawabannya ada yang tahu itu dokumen. Jadi emang benar. Jadi budak harus tahu dokumen dari perusahaan, bener. Iya, itu di mana teh? Di nomor hiji itu mah berarti. Tapi si siswa mampu menyajikan, ya kan? Mampu menyajikan, dia mampu menyajikan data yang dia dapat ya. Tadi benar nggak? Terakhirnya. Iya. Terus di kana KKNI kan, aduh, panjang kene bulan ini. Iya masih karena perlu diskusi tatap muka. Baik, ini jangan unggul drama Korea. Yap. Terus didik mampu membaca dan menyajikan menyajikan dokumen tentang penerapan industri. Nah, coba di ini ya, dikritisi. Peserta didik mampu menentukan dan menyajikan dokumen tentang penerapan K3LH di industri secara bertanggung jawab, benar tuh? Mampu menentukan dan menyajikan dokumen tentang penerapan K3LH di industri secara bertanggung jawab. Bukan di industri merinan. Namun jangan. Jadi maksudnya teh di sekolah. Jadi dia melihat di industri diterapkan di sekolah ke mata bahasa. Oh gitu. Udah banget ya. Mampu menentukan dan menyajikan dokumen tentang penerapan K3LH secara bertanggung jawab gitu banyak. Ya. Tip dah. Dia yang ini. Ini saya bikin 2 modul karena banyak. Ya. Kan bulan. Saya tarik deh anu kamari. Nanti saya share lagi ke sana ya. Ke grup yang ini. Nanti teman-teman bisa lihat. Oke, terima kasih. Kita sudahi dulu karena untuk lebih ininya harus bertemu ya. Kudu dibuka gitu bukuna gitu. Jadi kita harus berbicara bareng. Hatur nuhun atas waktunya. Mari kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recording ya. Wabarakatuh. Hatur nuhun Bulani. Yuk.